Coding. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidin, dari kelas Mobile B dengan NIM F1D018006. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pengganti UTS mengenai list view, multiple activity, dan fragment. Jadi di sini di aplikasinya ini terdapat dua activity dan 3 fragment. Kemudian ada satu kelas tambahan untuk menyimpan data sementara usernya. Oke, mungkin seperti itu. Sebentar saya close semua biar jelas satu persatu. Jadi yang pertama adalah main activity-nya. Jadi main activity-nya adalah login activity. Jadi login activity ini dihandle oleh activity main XML dengan main activity.java. Nah, yang ini adalah tampilannya. Jadi ada email, ada password menggunakan linear layout. Untuk yang di luarnya menggunakan linear layout vertikal, kemudian yang di formnya ini menggunakan linear layout yang horizontal. Nah, kemudian di sini ini ada email, kemudian ada edit text untuk emailnya, kemudian ada password, dan kemudian ada edit text untuk passwordnya dengan tipe data, tipe input, text password, biar passwordnya nggak kelihatan. Oke, kemudian ada button untuk melakukan handle loginnya. Jadi setelah button ini diklik akan mengeksekusi fungsi login. Nah, fungsi login ini ada di main activity.java di fungsi login. Nah, kemudian di sini di fungsi loginnya akan diambil objek berdasarkan ID-nya. Jadi dengan objek dengan ID email dengan objek dengan ID password sama-sama merupakan text view, edit text. Maka di sini bisa kita ambil teksnya dan kita konversi ke string. Kemudian kita komparasi apakah data yang ada di user sama dengan data yang kita input. Nah, ketika datanya sama, maka kita akan menuju ke activity kedua. Jadi kemudian ketika dia salah menginputkan data, maka akan menampilkan toast berupa login gagal. Jadi langsung saja dipraktekkan di sini. Misalnya di sini ada login gagal, jadi dia akan menampilkan toast seperti itu. Kemudian ketika dia datanya benar, misalnya seandainya Udin 123 login, maka dia akan langsung login dan menampilkan data dari penggunanya, adminnya maksud saya. Nah, kemudian penampilan data ini dihandle oleh profil fragment. Nah, di profil fragment ini akan menampilkan data dari usernya. Nah, tapi profil fragment ini merupakan bagian dari app activity. Nah, app activity ini merupakan sebuah activity yang tampilannya seperti ini saja. Jadi isinya itu fragment container. Nah, jadi ini merupakan rumah dari fragment-fragmentnya nanti. Nah, jadi fragment pertama yang ditampilkan adalah fragment berupa detail dari usernya, detail dari adminnya, profil dari adminnya, seperti itu. Jadi seperti ini. Oh ya, untuk data-data usernya diambil dari sini, berupa nama, email, dan seterusnya. Kemudian, lanjut di penjelasan profil fragment. Jadi profil fragment kita akan mengambil view-nya, kemudian kita mengambil kegiatan button yang ini, tampil kegiatan button. Kemudian untuk teks-teksnya diambil juga dari sana. Jadi find view by ID, nama, jadi ini kelas ID-nya nama, ID-nya email, ID-nya username dengan ID jabatan. Nah, kemudian setelah itu kita langsung set saja dengan user yang telah login untuk nama, username, email, dan jabatannya. Nah, setelah itu button tampilkan kegiatan. Nah, button tampilkan kegiatan ini digunakan untuk memindahkan fragment profil ke fragment detail kegiatan.
Jadi di sini kita buat dulu fragmen kegiatannya, kita ambil dulu fragmennya. Nah kemudian kita buat objek dari kelas kegiatan fragmen. Nah, saya sebut saja kegiatan fragmen tapi dengan k kecil di anunya, di bagian awalnya. Nah setelah itu kita lakukan pemindahan fragmen di sini. Nah yang pertama pertama adalah bagian transaksinya, kemudian replace. Kita replace isi dari fragment container. Jadi fragment container ini merupakan ID dari activity app di sini, bagian dari activity app di bagian sini. Nah, seperti itu. Nah kemudian setelah itu profil fragment ini, kemudian add back to stack ini digunakan ketika kita kembali, dia aplikasinya tidak langsung close, jadi harus kita add meskipun dia isinya 0. Nah kemudian langsung kita commit, langsung kita ganti dia screennya, seperti itu. Jadi setelah tampilkan kegiatannya diklik, maka akan menampilkan list-list tugas kegiatan yang sudah ada di data user tadi. Jadi setelah tombol ini diklik, maka akan menampilkan activity akan menampilkan fragmen kegiatan. Nah fragmen kegiatan ini adalah isinya ada judulnya, ada judulnya yang ini, judul list kegiatan. Nah kemudian di sini ada list view. Nah list view ini dipegang kendali oleh kegiatan fragment. Nah untuk yang pertama di sini dia diinisialisasi isi-isi dari view-nya. Jadi yang pertama ada pengambilan view-nya, jadi inflator dan sekian. Kemudian kita buat satu objek list view dengan kita ambil list view yang ada yang kita buat di layoutnya tadi, di XML-nya tadi. Jadi kita ambilnya menggunakan ID. Nah, makanya di sini ada view.find view by ID r.list kegiatan. Nah, kemudian di sini kita memerlukan sebuah array adapter karena list view tidak bisa langsung mengkonversi array ke dalam bentuk list. Maka di sini kita buat array adapternya. Nah, jadi array adapternya kita pas parameternya activity yang sedang berjalan, kemudian layoutnya, kemudian isi datanya apa. Nah, jadi isi datanya adalah data user.kegiatan. Nah, setelah itu karena nanti kita akan menampilkan detail dari masing-masing item, misalnya memasak, di sini ditampilkan isi-isi dari memasak. Kemudian itu tepat waktu juga akan ditampilkan isi-isinya. Kemudian mencari nafkah juga akan ditampilkan detail-detailnya. Maka di sini kita butuh menambahkan listener untuk masing-masing itemnya. Jadi di sini kita buat set on item click listener. Nah, jadi kita buat dia fungsinya override dari adapter view.onItemClickListener. Salah satu fungsinya kita override, kemudian kita ambil parent-parentnya, kemudian view-nya dari mana, kemudian position dan long. Nah, positioning ini yang akan kita pakai untuk mengambil indeks dari kegiatannya. Jadi setelah itu kita buat fragmen baru untuk menampilkan kegiatan dari fragmen, menampilkan detail kegiatan dari salah satu kegiatan di sini. Jadi ini merupakan fragmen baru lagi. Bagian sini merupakan fragmen baru lagi. Jadi di sini kita buat fragmen barunya. Kemudian untuk mengirim data sama halnya dengan intent. Jadi di sini menggunakan bundle, tapi agak beda dengan yang menggunakan intent. Jadi di sini menggunakan bundle untuk mengirim datanya. Jadi bundle kita put key-nya dengan datanya. Nah, data positionnya ini kita ambil dari position di sini. Setelah itu kita kirim langsung ke detail kegiatan fragment.setArgument, kita kirim bundle-nya. Nah, setelah itu langsung kita buka dia dengan proses yang sama dengan yang sebelumnya dari fragmentnya. Kita RID fragment kontainer mana yang akan dijadikan fragmentnya. Kemudian data list kegiatan fragment, ini objek dari fragmentnya.
Kemudian lanjut ke detail kegiatan fragment.getSimpleName. Ini getSimpleName ini maksudnya untuk nama dari kegiatan nama dari fragmentnya. Nah, kemudian add backstack untuk menghindari aplikasi langsung tertutup pada saat dikembalikan. Nah, kemudian langsung kita commit, langsung dia transisi. Oke, seperti ini mungkin kira-kira untuk penjelasannya. Nah, kemudian jadi belum saya jelasin yang detail kegiatan. Jadi detail kegiatan ini ada tiga teks edit teks. Pertama jadwal, yang pertama judulnya, kemudian jadwalnya, dan yang kemudian ketiga adalah keterangannya. Dia force close, mohon maaf, dia agak bermasalah emang kalau di Windows. Di Linux accept dah. Oke, demikian penjelasan dari saya untuk tugas pengganti UTS-nya. Jadi tugas pengganti UTS-nya minimal 2 activity dan 2 fragment, dan juga menggunakan list view. Nah, ini sudah terpenuhi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.